Selamat sahabat pemirsa AWR Borneo di mana saja Anda berada. Pada saat ini kita masuki acara rumah tangga yang pada saat ini saya membawakan satu buah renungan yang berjudul Ayah. Pada kesempatan ini saya membawakan renungan berjudul Ayah karena selama ini renungan mengenai ayah sangat jarang sekali disinggung dalam khotbah-khotbah maupun renungan-renungan. Pada saat ini yang sering kita dengarkan adalah mengenai ibu, sehingga sosok ayah sering dilupakan. Di Alkitab pun sebenarnya banyak menceritakan sosok ayah atau bapak, tetapi kurang terekspos. Dan pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengungkapkan atau menyampaikan kisah atau juga renungan atau juga pelajaran yang berharga mengenai ayah. Saya sebagai seorang ayah mempunyai, walaupun saya belum mungkin tidak terlalu lama menjadi seorang ayah, tapi saya sudah punya pengalaman mendidik anak yang begitu banyak rintangan dan juga masalah. Dan pada kesempatan ini ada dua ayat Alkitab yang saya kutip. Yang pertama terambil dari Efesus 6 ayat 4 yang berkata demikian atau terus demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudaraku di rumah pemirsa AWR Borneo, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan ayah saya. Ayah saya sudah beristirahat beberapa tahun yang lalu, tapi banyak sekali kenangan-kenangan yang saya dapatkan dan pelajaran-pelajaran berharga dari ayah saya ini. Yang saya ingat ayah saya ini, ada beberapa hal yang saya ingat adalah ayah saya ini mungkin juga ayah kita di rumah atau ayah kita yang mungkin sudah mendahului. Ayah saya ini kebiasaannya sedikit berbicara. Ayah saya ini berbicara kadang-kadang hanya yang penting-penting saja. Kemudian yang saya ingat lagi, ayah saya ini suka berpergian dalam waktu lama. Kadang-kadang waktu saya masih sekolah di sekolah dasar, ayah saya bisa pergi berhari-hari, bahkan berminggu, bahkan berbulan. Tapi ketika dia pulang, kami sekeluarga, anak-anaknya sangat bahagia sekali. Dan setiap saya tanya, Bapak dari mana? Ayah saya bilang, ya mencari uang. Dan yang membahagiakan setiap ayah saya pulang, selalu membawa oleh-oleh di tangannya. Walaupun hanya ya makanan atau kue-kue kecil. Kemudian yang saya tidak lupa adalah ayah saya ini, kalau saya meminta sesuatu dibandingkan ibu saya, ya kayaknya lebih mudah meminta sesuatu dengan ayah saya ini atau bapak saya ini. Kalau bapak saya bilang bapak saya, Pak, minta uang. Hampir tidak pernah bapak saya mengatakan gak punya uang. Tapi kalau ibu saya bilang minta uang, ya kebanyakan ya dibilang ya tidak ada uang. Tapi ya kita tahulah seorang ibu bagaimana sebenarnya. Seorang manajer keuangan tentunya dia sangat sulit, bukan sangat sulit ya, dia sangat tidak terlalu mudah untuk mengeluarkan uang. Tapi kalau dia pun mengeluarkan uang, tentu banyak sekali hal-hal atau nasihat-nasihat atau drama-drama baru dikeluarkan uangnya. Kemudian ada lagi yang kenangan yang saya dapatkan dari ayah saya ini. Ayah saya ini perhatian sekali dengan anaknya dan selalu bertanya tentang hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Dia tanya, sudah makan nak? Gimana kamu sehat? Bagaimana pelajaranmu di sekolah? Berapa nilaimu tadi dikasih guru? Dan kalau saya makan dengan ayah saya ini kalau ada di piringnya selalu berbagi dengan saya. Kalau dia rasa makanannya itu enak, dia langsung taruh saja makanannya ke piring saya. Itulah kenangan. Mungkin kita semua pemirsa di rumah punya kenangan-kenangan manis dengan ayah kita masing-masing. Jadi tanpa mengesampingkan kasih seorang ibu, kasih seorang ayah juga
sangat besar bagi saya, terutama juga bagi kita semuanya. Ada pepatah yang sudah kita dengarkan atau kata-kata bijak yang sering kita dengarkan dari dulu. Ada yang mengatakan begini, kasih ibu kepada beta, ini kutipan dari lagu anak-anak, sepanjang masa tak terhingga. Kasih ibu kepada beta, ya, tak terhingga sepanjang masa. Kemudian ada teman saya mengatakan dengan saya, Pak, katanya, saya mau, kalau saya katanya, kalau mengenai ayah, saya juga ada liriknya katanya. Liriknya bagaimana? Saya bilang, kalau kasih ibu sepanjang masa, kalau saya katanya, kasih ayah sepanjang badan. Loh, saya tanya, kenapa begitu liriknya? Iya, katanya, kasih seorang ayah itu juga sama besarnya, sama seperti kasih seorang ibu. Mari kita lihat contoh dari Alkitab. Kita ambil satu kutipan dari Alkitab, ayat Alkitab dari Kejadian 22. Kejadian 22. Ayat, saya ambil dari ayat 7 dan 8. Judulnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Kita sudah tahu cerita Abraham ini dan anaknya ini. Bagaimana Abraham mengantarkan anaknya untuk dikorbankan seperti perintah Tuhan kepadanya. Dan kita lihat terjadi di sini drama-drama, terjadi di sini kisah-kisah yang menyentuh hati. Saya ambil dari kutipan dari ayat 7 dan 8. Kita lihat. Ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, katanya, kepada ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dari dua ayat ini, percakapan ini, kelihatan sekali percakapan ini sangat mesra antara seorang ayah dengan anak. Di sana Ishak bertanya kepada ayahnya, Bapak. Ya, dengan mesra, dengan lembut, dia bertanya. Mungkin kalau anak zaman sekarang bisa berkata kasar kepada ayahnya, tapi Ishak diajar dengan kata-kata yang baik oleh ayahnya. Lalu apa jawaban dari Abraham sebagai ayah? Dia menjawab juga dengan lemah lembut. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya, anakku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus di rumah, saya percaya Ishak ini sudah dididik ayahnya dengan didikan yang sangat-sangat baik. Sehingga kita tahu bahwa dalam kisahnya ini Ishak memberikan sikap perilaku yang sopan santun. Walaupun sebenarnya di dalam hatinya dia bertanya, bergejolak dalam hatinya bagaimana persiapan yang mereka hadapi, tapi dia tidak mau banyak bertanya. Dan Abraham sebagai orang tua juga memberikan perilaku yang baik. Saya yakin sebagai orang tua, sebagai Abraham ini seorang bapak yang mengasihi anaknya, ketika dia berangkat, hatinya pasti hancur. Hatinya pasti hancur. Kenapa saya katakan begitu? Pengalaman saya ketika saya dulu memiliki anak yang baru memiliki anak usia mungkin sekitar 1 tahun lebih. Pernah suatu kali terjadi hal yang membuat hati saya waktu itu sebagai seorang bapak merasakan ketakutan sekali. Suatu malam, pada waktu itu kami tinggal di satu desa dan rumah kami tidak terlalu jauh dari rumah tetangga. Nah, suatu malam anak saya demam tinggi dan ini tidak akan pernah saya lupakan. Dan ketika itu saya sebagai orang tua muda tidak memiliki pengalaman yang cukup di dalam hal untuk perawatan anak. Ketika panasnya tinggi, tiba-tiba anak saya ini step atau bahasa demam yang mungkin kejang-kejang.
Saya sebagai bapak dan istri saya pada saat itu menggendongnya, kami semua tidak dapat berbuat apa-apa. Kecuali pada saat itu yang saya pikirkan anak saya selamat dan saya cepat-cepat keluar. Dan saya mencari bantuan dengan tetangga terdekat. Lalu saya berlari di kegelapan malam karena kami tinggal di daerah yang terpencil atau daerah yang tidak dialiri listrik. Saya berjalan di kegelapan malam. Tidak ada cahaya sedikit pun dan tidak ada rembulan yang menerangi. Saya tidak peduli apa yang saya injak. Dan pada saat saya lari mencari bantuan ke rumah tetangga, saya terjatuh. Saya tidak peduli. Dan saya minta bantuan tetangga. Saya tidak merasakan sakit. Dan ketika bantuan datang, tetangga menolong, puji Tuhan, anak saya kembali normal. Dan saudaraku, ketika saya pagi-pagi saya bangun, saya lihat saudaraku, kaki saya terluka. Ya, saya terluka dan penuh dengan kotoran-kotoran yang saya nggak tahu kotoran apa itu, mungkin kotoran ternak. Jadi baru pagi saya lihat kaki saya terluka. Bagaimana seorang ayah itu sangat mencintai anaknya. Saudaraku yang terkasih, pemirsa AWR Borneo di rumah. Begitulah seorang ayah mengasihi anaknya. Apa kata Alkitab mengenai ayah ini yang sebenarnya lagi? Kita ambil ayat inti tadi terambil dari Efesus 6 ayat 4. Dikatakan di sini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah yang menjadi ayat inti kita pada hari ini. Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Cukup jelas bahwa didikan dan ajaran menurut nasihat Tuhan adalah cara terbaik sebagai seorang ayah. Demikianlah acara rumah tangga dan renungan yang saya bawakan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita sebagai ayah untuk mengasihi keluarga kita masing-masing, terutama di dalam mendidik anak-anak kita. Mari sebelum kita akhiri acara rumah tangga ini, mari kita berdoa untuk mengakhiri acara kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah kiranya nama-Mu. Pada Sabat yang kudus ini kami kembali mengucap syukur oleh karena kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui acara rumah tangga. Bagaimana seorang ayah menjadi ayah yang baik yang mendidik anak-anaknya. Berkati kami Tuhan, ayah-ayah yang ada di tempat kami masing-masing, supaya kami menjadi ayah yang baik. Dan biarlah itu Tuhan menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah kiranya nama-Mu. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk acara rumah tangga yang telah dibawakan oleh Bapak Rimsom Sitohang. Kita akan memulaikan acara perbaktian sekolah sahabat kita. Mari